Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwatul mu'minun rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sihah dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita dengan baik. Salawat teriring salam lalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan. Ayyuhal ikhwatul mu'minun rahimakumullah. Kini kita berada pada suasana Id, yang orang kita biasanya menyebutnya dengan lebaran. Id menurut bahasa artinya kembali. Kalau sekarang kita merayakan Idul Fitr, berarti kita sedang merayakan kembalinya kita kepada kesucian. Karena pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dan kesucian itu kerap ternodai oleh sesuatu yang kita lakukan, di mana sesuatu tersebut bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung Allah berikan kita Ramadan. Beruntung Allah perintahkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, di mana Ramadan ini berfungsi menjadi pembersih bagi jiwa kita, pembersih bagi dosa-dosa kita, dan keluarnya kita dari Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan tanpa dosa, seperti baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Itu sebabnya hari raya ini disebut dengan Idul Fitr. Artinya kita kembali kepada kesucian kita. Dan kerap kali ucapan yang kita lontarkan pada saudara-saudara kita, minal a'idin wal faizin, semoga kalian menjadi orang-orang yang kembali. Maksudnya adalah kembali kepada kesucian di mana Allah telah menganugerahkannya kepada kita. Wal faizin, maksudnya tidak lain, semoga kita menjadi orang-orang yang menang. Menang dalam peperangan melawan hawa nafsu, menang dalam peperangan melawan provokasi syaitan, di mana puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh kemarin tentu penuh dengan tantangan, dan tanpa tekad yang kuat dan tanpa keyakinan karena ini kewajiban dari Allah, mungkin kita tidak akan bisa melaksanakannya. Oleh sebabnya orang-orang yang sudah berhasil melakukannya layak untuk didoakan. Semoga menjadi orang-orang yang kembali dan semoga menjadi orang-orang yang menang. Tentu ucapan ini hanya layak untuk kita ucapkan buat orang-orang yang berpuasa sebulan penuh, berpuasa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti ketika kita tahu bahwa ada salah seorang sahabat atau saudara kita yang puasanya tidak penuh, maka mereka tidak layak untuk diucapkan seperti itu. Secara syar'i memang begitu. Mereka tidak layak untuk mendapatkan ucapan itu. Tetapi tentu saja untuk kebaikan bermuamalah, untuk kebaikan pergaulan, kita jangan sampai melukai perasaan orang dengan melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan racun sengkel di hati seseorang.
Dan di hari ini biasanya kita bermaaf-maafan menjadi pelengkap bagi pelebur dosa kita. Karena ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ini lebih mudah minta ampunnya. Tinggal kita berazam, beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampun. Tetapi terkait dengan salah kita kepada sesama manusia, terkait dengan kezaliman kita yang melanggar hak adami, maka ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, persyaratannya adalah harus minta maaf dulu kepada orang-orang yang kita pernah zalimi. Itu sebabnya tradisi kita di hari Id ini adalah saling bermaafan, agar upaya kita untuk kembali kepada kesucian benar-benar sempurna, dan mudah-mudahan itu bisa kita peroleh. Dan ini adalah bagian hikmah dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang a'idin dan termasuk ke dalam orang-orang yang faizin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.